Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد، وصل وسلم ورضي الله تعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون الكرام، أوصيكم ونفسي بالتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو كأنك عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat Jumat yang mulia, intisari khutbah yang singkat ini khatib tuliskan di selembar buletin berjudul bukan sekedar permainan. Ayat dan hadisnya sudah tercantum di dalam. Kita baca ulang, kita telaah, lalu kita ajarkan kepada keluarga anak-anak kita, kiranya bisa menjadi tuntunan. Hadirin jamaah salat Jumat yang mulia, di dalam kitab suci Al-Quran banyak sekali pernyataan keterangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa hidup ini permainan. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun. Tiadalah kehidupan dunia ini kecuali permainan. Khutbah yang singkat ini menyampaikan tentang 3 hal. Banyak hal yang bisa kita pelajari. Profesor Dr. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan surah Al-Hadid ayat 20, i'lamu, ketahuilah oleh kalian bahwa kehidupan dunia ini adalah la'ibun wa lahun wa zinatun, bahwa kehidupan dunia ini adalah permainan seperti kanak-kanak yang bermain-main, wala'ibun, dan bercandaria, bersendagurau seperti remaja yang mulai meranjak umurnya, wazinatun, dan perhiasan sebagaimana orang dewasa suka dengan perhiasan, sampai dengan watafakhurun watakasurun fil amwali wal aulad, dan semakin dewasa berkeluarga dan mulailah berbangga-bangga dan berlomba-lomba tentang banyaknya harta dan anak-anak. Ada 3 hal yang ingin khatib sampaikan pada kesempatan yang singkat ini tentang permainan. Hidup ini adalah permainan. Yang pertama, walaupun hidup ini permainan, tapi bukan berarti kita main-main di dunia ini. Bukan sekedar permainan. Sekarang ini apapun peran kita, apapun kedudukan kita, apapun jabatan kita sekarang ini, mainkanlah dengan sungguh-sungguh. Karena ini tak boleh main-main. Meskipun kehidupan dunia ini permainan, tapi bukan sekedar permainan. Yang jadi ayah, mainkanlah peran sebagai ayah, jangan main-main. Mainkan peran sebagai ayah ini dengan baik, karena yang kita lahirkan ini adalah calon pemimpin umat di masa depan. Jangan main-main sebagai ayah. Yang hari ini sebagai guru, mainkanlah peran guru itu dengan baik. Jangan main-main mendidik anak-anak kita di sekolah, karena mereka yang akan memimpin bangsa ini di masa yang akan datang. Kalau kita biarkan mereka tak beradab,
melanggar aturan norma kehidupan masyarakat, melanggar ajaran agama, maka mereka akan tampil 10-20 tahun yang akan datang dengan paran yang sangat buruk, yaitu kehilangan akhlaknya dalam kehidupan. Yang menjadi pemimpin, penguasa, jangan main-main. Jangan main-main. Karena apa? Karena ini adalah peran yang Allah berikan, maka lakukan peran ini dengan baik, karena permainan ini nanti, peran yang Allah berikan hari ini akan ada saatnya nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang jadi penguasa, yang sedang jadi pengusaha, yang pedagang, mainkanlah peran ini dengan baik, karena memang kita ini adalah pemain yang Allah lahirkan di muka bumi, khalifatul fil ard. Selain hamba yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, kita adalah khalifah, pemimpin pada diri kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa dan negara ini, dan tak boleh kita lakukan main-main. Yang pertama, karena peran kita ini sebagai pemain, jangan lakukan dengan main-main, karena ini bukan sekedar permainan, kelak nanti diminta pertanggungjawaban. Yang kedua, hidup ini memang permainan, karena permainan itu selalu ada waktunya, semua ada waktunya. Tak selamanya kita menjadi pemain, tak selamanya juga kita menjadi ayah, karena suatu hari berakhir kita jadi ayah. Yang menjadi penguasa hari ini tak selamanya, ada waktunya akan berakhirnya itu. Yang kaya hari ini juga ada waktunya, yang miskin hari ini juga ada waktunya. Semua peran yang kita lakukan hari ini ada waktunya. Tengoklah orang-orang yang berkuasa puluhan tahun, bahkan sampai mati dia masih jadi penguasa, tapi pastilah semua ada waktunya. Hidup ini bagaikan lampu dinding, kata orang Melayu lama, yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyaknya sudah kering, dia pasti akan mati sendiri. Itu artinya apa? Ada masanya, ada waktunya. Tidak selamanya kita hidup di dunia ini. Permainan juga sama, setiap permainan ada waktunya. Tidak ada permainan apapun di dunia ini yang tidak ada waktunya. Semua akan berakhir dengan waktu. Dan kalaulah kita tidak diakhirkan secara paksa atau dikeluarkan secara paksa dari permainan, waktu permainan akan berakhir. Dan bagi kita manusia di muka bumi ini, batas akhir dari waktu yang Allah berikan itu disebut dengan ajal. Dan kalau ajal itu sudah datang, tak ada penambahan waktu. Kalau dalam dunia permainan atau sepak bola ada penambahan waktu di ujung permainan, tapi kalau kehidupan kita di dunia ini, begitu saatnya berakhir, berakhirlah sudah, tidak ada penambahan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau batas akhir kehidupan itu sudah tiba, maka berakhirlah, tak bisa diajukan dan tak bisa dimundurkan. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang harus kita ambil pelajaran, hidup di dunia ini adalah permainan, tapi bukan sekedar permainan, bahwa permainan ini ada tujuannya. Permainan ini ada tujuannya, bukan sekedar permainan, ada tujuan kita. Tujuan kita adalah keberhasilan, keberuntungan dalam permainan di dunia ini. Siapa yang melaksanakan tuntunan aturan permainan yang Allah dan Rasulullah sudah berikan kepada kita, Al-Quran, As-Sunnah sebagai aturan sudah dilakukan. Siapa yang patuh dan melaksanakannya, maka dialah yang berhasil menang dalam permainan ini. Dan siapa saja yang melanggar, meninggalkan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia akan gagal dalam permainan ini. Nanti di akhirat sebagai kampung terakhir yang disampaikan dalam Al-Quran tadi, walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Kampung akhirat itu yang lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa kalau mereka itu berfikir. Artinya apa? Tujuan kita bukan dunia ini. Dunia ini sementara saja, transit saja kita di dunia ini dari alam ruh. Di dunia ini sementara, tapi tujuan kita adalah akhirat. Dan di akhirat itu ada dua tempat nanti, tempat tinggal manusia setelah kiamat. Yang orang berhasil di dunia ini tinggalnya di surga, jannatun naim khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya dengan penuh kenikmatan. Tapi orang-orang yang ingkar kepada Allah, mereka pun nanti kekal di dalam neraka yang penuh dengan siksaan. Oleh karena itu, jangan salah kita menilai permainan ini.
Meskipun dunia ini permainan, tapi bukan sekedar permainan. Karena itu para ulama mengingatkan kita, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat kita bercocok tanam. Apa yang kita tanam itu yang kita panen nanti di akhirat. Sebagai kesimpulan khutbah yang singkat ini, kita renungkanlah sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun au ka'annaka 'abirun sabil. Jadilah kau di dunia ini seperti orang asing atau seorang pengembara. Orang asing itu datang dan akan pergi lagi. Sama dengan pengembara, dia hanya istirahat sebentar, berteduh di bawah pohon. Seperti itu jugalah kita di dunia ini. Setelah lelah hilang sirna, maka perjalanan akan dilanjutkan. Seperti itu jugalah kita di dunia ini. Kalau di dunia ini kita istirahat sebentar dengan waktu yang sangat singkat, maka nanti kita akan masuk ke alam barzah. Itu pun hanya transit saja. Di situ sudah awal nikmat azab kubur sudah akan diberikan. Tapi kehidupan yang sesungguhnya yang abadi adalah kampung akhirat, dan setelah itu tidak ada lagi waktunya, selamanya kita akan di sana. Semoga akhir hidup kita menjadi baik. Kalau kehidupan kita ini baik, insya Allah akhir hidup kita pun menjadi baik. Husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga khutbah yang singkat ini menyadarkan, menguatkan, meluruskan kembali tekad kita dalam kehidupan yang sementara ini, agar kita jadikan kehidupan dunia ini menambah segala amal kebajikan. Kalaupun Allah berikan kita tambahan umur yang panjang, semoga umur ini hanya menambah kebaikan. Dan kalau Allah berikan umur yang pendek, itu pertanda agar jangan kita lagi hidup dalam belutan kemaksiatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.